Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu ketiga tanggal 19 September tahun 2021. Kita bersyukur kita masih diberi Tuhan sehat dan berkat dari Tuhan. Dan kesempatan minggu ini mari kita akan beribadah kembali. Mari siapkan hati kita, kita masuk dalam waktu saat teduh untuk kita memohon pimpinan daripada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Mari kita menyambut minggu ini. Kita mau memasuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian dari Kidung Keesan 451 bait 1 dan 3. Ikut Dikau saja Tuhan. Jalan damai bagiku, aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita serahkan ibadah minggu pagi hari ini dengan pertolongan bahwa kebaktian raya minggu hari ini jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Itulah nas pembimbing kita pada minggu ini, yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 hingga 58. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri kita, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan.
seraya kita mengingat firman dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari jemaat Tuhan, masing-masing kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan yang darinya. Kita berdoa. Di hadapan Tuhan pada hari ini, kami datang padamu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak luput dari salah dan dari pelanggaran sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Baik yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Baik dalam pikiran, perkataan, sikap hati, bahkan perbuatan kami melawan kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan juga sesama, bahkan diri kami sendiri. Karena itu di hadapan-Mu ya Tuhan, pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami tertunduk malu menyesal atas segala pelanggaran dan dosa kami. Kami datang memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Doa ini, permohonan ini kami sampaikan kepada Engkau Bapa yang Maha Kasih, tetapi juga yang lagi Maha Sayang dan Pemurah. Kasihanilah dan ampunilah kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan sudah mengampuni kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 hingga 13, dilanjutkan dengan Lukas 9 ayat 23. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah menerima pengampunan dosa dan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan lagi untuk boleh memberkati kita, boleh menguatkan dan menghibur setiap kita. Mari kita memuji Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu aku menjadi baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sungguh benar Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya yang sanggup melakukan mujizat, kuasa, dan segala perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Karena di dalam-Mu tidak ada yang mustahil, bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya dapat dan bisa terjadi. Itu semua oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Itulah yang sungguh kami syukuri. Kami boleh ada di dalamnya, dan biarlah kuasa salib itu membawa kami untuk semakin hidup melekat kepada Tuhan, semakin hidup percaya kepada Tuhan, semakin hidup bergantung dan bersandar mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan anugerah-Mu dan salib dan kuasa-Mu itu mempersiapkan kami untuk menyambut firman-Mu di hari dan saat ini. Untuk kami sama-sama merenungkannya, dan sama-sama Tuhan oleh Roh Kudus diterangi, supaya kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dan sungguh menyambut firman-Mu. Demi di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada kesempatan lagi kita hendak merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-38. Markus pasal 8 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan baca untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan mereka, karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, semoga kita semua ada dalam sehat dan ada di dalam perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema syarat mengikut Yesus. Syarat mengikut Yesus. Ya, Bapak Ibu, ada sepenggal lirik lagu yang berbunyi demikian. Ya, mungkin sudah familiar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, jadi itu sebuah pernyataan yang disampaikan, ya, menurut cerita adalah seorang pemuda India yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan keputusan tersebut membuat pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan diancam hukuman mati oleh kepala sukunya. Meskipun demikian, ya, pemuda tersebut lebih memilih mati daripada harus menyangkal imannya kepada Tuhan Yesus. Wah, ini sebuah sikap dan sebuah kesetiaan. Nah, sikap seperti inilah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan inilah juga yang disampaikan Yesus dalam perikop bacaan yang barusan kita baca, kita dengarkan dengan tema syarat mengikut Yesus. Nah, apa saja syaratnya untuk mengikut Yesus? Ya. Dalam firman Tuhan ini setidaknya ada 3 hal yang akan kita renungkan dan perhatikan. Yang pertama, bahwa mengikut Yesus itu bukan ya karena kita emosional gitu atau euforia saja, semangat saja begitu, melainkan harus hidup selaras dengan pikiran dan kehendak Kristus atau kehendak Allah. Ayat 27 sampai ayat 33 sana sudah disampaikan. Bahkan dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33 dikisahkan tentang ya bagaimana Yesus ya menyampaikan akan ya dirinya mengalami penderitaan, dia akan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan apa yang disampaikan Yesus ini berkaitan dengan penderitaan, kematiannya, ya, yang sungguh telah dibuatkan dan memunculkan reaksi dari seorang yang bernama Petrus. Di ayat 32 dikatakan di sana, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Bahkan dalam Matius 16 ayat 22 dikatakan Petrus tidak hanya menarik dan menegur Yesus, melainkan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak atau takkan menimpa engkau. Dan seketika itu pula Yesus menghardiknya dan berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi disinilah sesungguhnya poinnya. Jadi mengikut Yesus itu bukan maunya kita, bukan suka-sukanya kita, bukan karena berdasarkan kita semangat saja, karena kita sungguh-sungguh euforia saja begitu, melainkan harus apa? Apa yang dipikirkan Allah itu juga yang dipikirkan oleh kita. Apa yang dikehendaki Allah itu juga yang harus dikehendaki oleh kita. Artinya hidup kita harus selaras, sepadan dengan tujuannya, kehendaknya, agendanya. Nah, karena itu mengikut Yesus bukan emosional, bukan sebuah euforia semata. Mentang-mentang engkau mungkin ya dikasih Tuhan, ya. Mungkin engkau mengenal Tuhan, mungkin engkau sudah belajar, mungkin tahu teologi, mungkin atau tahu tentang firman Tuhan. Terus kita mau mendikte, mau mengendalikan, mau mengatur Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Ya. Ini juga yang dialami oleh Petrus. Padahal sebelumnya Petrus dipuji karena apa? Dia mengenal
Yang Yesus tanyakan, siapakah aku? Menurut kata orang, siapakah aku? Dan Petrus dengan lantang mengatakan, engkaulah Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Nah saudara, seketika itu Yesus berkata apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, kepada Petrus. Karena bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapa-Kulah yang mengaruniakannya. Ya, dan itulah sesuatu yang dipuji dan berikan, disematkan kepada Petrus. Dikatakan di atas batu karang, namanya Petra kan, batu karang Petrus. Di atas pengakuannya Petrus itu, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Wah, luar biasa. Nah, mungkin seketika itu Petrus percaya diri, langsung jadi dia merasa bangga karena mungkin Yesus mengangkat dia di tengah-tengah murid-murid yang lain. Kemudian Yesus menyampaikanlah, ya, setelah dari situ Yesus menyampaikan tentang tugas dan tujuan dia ke dunia adalah dia mau menderita, mati, dan disalib bahkan bangkit pada hari ketiga. Apa yang terjadi? Petrus menarik, bayangkan ya, dia menarik Yesus dan menegur Yesus. Wah, ini luar biasa ya. Ini namanya orang-orang makan puji ini ya. Mungkin karena dia sudah merasa dirinya dipuji Yesus, mungkin dia bisa mendikte, mengatur Yesus begitu. Bahkan dia katakan sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Wah, padahal Yesus tahu dia sudah sampaikan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Nah itu sebabnya jangan modalnya hanya semangat, jangan modalnya hanya over pede atau percaya diri. Tapi harus sadar tahu bahwa hidup kita selaras dengan tujuan Tuhan. Itulah syarat yang Tuhan hendak sungguh-sungguh nyatakan dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena pelayanan itu bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui hidup kita. Supaya kita sadar bahwa dialah sesungguhnya yang harus kita ikuti, bukan kita. Yang kedua, syarat mengikut Kristus atau mengikut Yesus adalah apa? Dengan ikhlas, dengan tulus. Ayat 34b di sana dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku. Ini satu hal lagi yang penting, bahwa syarat mengikut Yesus adalah keikhlasan dan ketulusan. Bukan kepura-puraan, bukan bersandiwara, apalagi dengan kemunafikan. Perhatikan Yesus berkata kepada orang banyak dan para murid-muridnya dalam Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku. Di situ pernyataannya jelas, tidak ada paksaan sama sekali. Untuk mengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Tidak ada kan dikata siapa atau setiap orang yang mau. Ya, itu artinya terbuka peluang untuk kehendak manusia memilih. Dan Tuhan rindu supaya ketika mengikut Dia, kita sungguh-sungguh tahu siapa yang kita ikuti dan kita mau untuk melakukannya. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan beban, tetapi dengan sukacita, dengan penuh dengan ketulusan hati dan keikhlasan. Ya. Ini yang harus ada. Karena sebagai orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus, yang diperlihatkan, yang ditonjolkan di sana adalah konsekuensinya mengikut Yesus. Maka kita harus mempertimbangkan secara matang. Kenapa? Karena ada harga yang harus kita bayar. Ya, kalau kita diselamatkan tidak perlu kita bayar, karena Yesuslah yang membayar kita. Yesuslah yang melunaskan semua hutang dosa kita. Tetapi ketika kita masuk di dalamnya, suka tidak suka, mau tidak mau, maka kita harus menyelaraskan hidup dengan kehendaknya, dan kita harus sungguh-sungguh tulus, ikhlas, sukarela, sukacita sebagai wujud syukur kita untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, syarat mengikut Yesus. Di situ juga ada 3 hal. Di dalam ayat 34c, Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, kemudian apa? Memikul salib dan mengikut aku. Ya kan? Menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Menyangkal diri artinya apa? Mengatakan tidak kepada diri sendiri
dan ya kepada Allah, kepada kehendaknya tentunya. Menyangkal diri berarti harus melupakan dirinya sendiri dan menjadikan Allah dan sesama adalah hal yang paling utama dan yang terpenting dalam hidupnya. Allah dan sesama menjadi segalanya, sama seperti doa Yesus di Getsemani. Ya, kalau mau dipikirkan dia berpikir apa untuk dirinya, ya jelas dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi ya dia akhirnya sadar bahwa itulah sungguhnya tugasnya. Dia akhirnya berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak aku. Itulah sesungguhnya ya contoh yang sangat konkret, yang nyata bagaimana kita harus menyangkal diri demi tujuan dan demi tugas yang Allah berikan dan demi keselamatan manusia. Kemudian apa? Memikul salib. Memikul salib artinya berkorban, harus tabah, harus rela, menderita dan bersedia meninggalkan segala kesenangan dan zona nyaman kita dan kenikmatan hidup karena mengikut Kristus. Pikul salib berarti dengan sadar mau menanggung segala akibat yang timbul dikarenakan mempertahankan iman, kepercayaan kepada Yesus, bahkan ya rela kehilangan nyawa sekalipun. Bandingkan kematian para rasul, murid-murid Kristus yang mati syahid, martir. Ya, coba saudara lihat di sana. Mereka begitu ya mengerjakan tugas sampai selesai. Sekalipun berbagai ya penganiayaan terjadi, berbagai penderitaan dialami. Dan itulah sesungguhnya konsekuensinya. Kita harus sadar sebagai pengikut Kristus, syaratnya pikul salib. Dan yang ketiga dikatakan, ikutlah aku atau ikut Yesus. Berarti menuruti segala kehendak Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidup. Dan melakukan kehendaknya dengan sadar, dengan kerelaan hati. Ikut Yesus berarti berjalan bersama di belakang Kristus. Kan? Ya, dia di depan, kita di belakang. Ketika dia berjalan, kita ikut. Kita sungguh hidup seperti apa yang dia kehendaki. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sungguh harus dihidupi dari kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat keselamatan. Itulah kita dipakai untuk mengikut kehendak Kristus. Kita harus mengikut apa yang menjadi tujuan dan tugas yang sungguh-sungguh diberikannya kepada kita. Di dalam Kolose 2, 16-17 di kanan dikatakan, kamu sudah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah engkau dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya kitalah yang harus menyesuaikan ya agenda kita, ya prioritas kita sebagaimana dan sesuai dengan apa yang menjadi agenda dan prioritas Kristus. Hidup kita harus padan, selaras dengan Kristus. Dan konsekuensinya jelas di sana. Kita harus sungguh-sungguh dikatakan di dalam syarat yang pertama itu kita menyelaraskan hidup dengan Dia. Yang kedua, kita ikuti Dia dengan ketulusan hati, keikhlasan diri, dengan sukacita, dengan sebagai wujud syukur kita kepadanya. Tetapi yang ketiga, mari kita sadar kita harus menyangkal diri, mikul salib, dan setia mengikut Dia. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya di hati Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan ini menantang setiap saudara dan saya untuk mari kita menjadi pengikut Kristus. Mengikut Kristus bukan untuk segenap tujuan-tujuan yang sesaat. Karena banyak orang yang mau menjadi pengikut Kristus dengan tujuan yang keliru, yaitu hanya menginginkan berkat-berkatnya. Ada juga yang mengikut Kristus dengan mengira bahwa kalau dia mengikut Yesus, mereka akan terlepas dari segala penderitaan, dari segala masalah. Itulah sebabnya ketika ada masalah mereka marah kepada Yesus. Bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah mengikut Tuhan? Bukankah saya sudah beribadah? Ya, terkadang itu menjadi transaksi, ya, bersyarat juga. Ya. Nah, saudara, tidak demikian. Bahkan dengan mereka sudah mengikut Kristus, mereka merasa paling benar dari yang lain. Sehingga mereka berhak menghakimi
dan mempersalahkan orang lain atau merendahkan orang lain yang belum mengikut Kristus. Oh, sungguh itulah tidak benar dan sangatlah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu ingat, dasar motivasi kita menjadi pengikut Yesus bukan karena upah, melainkan karena wujud syukur kita dan penghormatan kita karena kita sudah diberkati Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan di hati kami, mampukan kami Roh Kudus supaya kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia. Kami betul-betul melakukannya karena kami selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Hidup seperti yang Engkau pikirkan, meskipun itu penuh dengan tantangan, meskipun itu penuh dengan berbagai-bagai resiko, tapi itulah yang Tuhan kehendaki. Begitu juga Tuhan, kami harus betul-betul tulus mengerjakannya, dan kami menyangkal diri, memikul salib, dan setia sampai akhir mengikut Engkau. Meteraikan dan memampukan kami Roh Kudus, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan. Mari saya undang kita berdiri. Kita akan bersama-sama dengan segenap orang percaya dan gereja dalam segala abad mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita saat ini akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, Kidung Keesaan 455 ayat 1 dan 3. Bapak Ibu bisa mengumpulkan di rumah dan juga memberikan melalui transfer rekening kas gereja yang ada. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bakam. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, yang ketiga, bersama juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakam. Ikut
ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang adalah sumber berkat, yang sudah merahmati segala yang baik sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Bahkan juga pada hari ini kami bersyukur ada kesempatan kami untuk boleh mengembalikan akan berkat Tuhan melalui persembahan syukur di minggu ini. Tuhan berkati akan persembahan yang sudah jemaat-Mu sampaikan. Berkenanlah Tuhan menerima dan memakainya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua para majelis yang mengelolanya, bahkan berkati semua jemaat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan serta masa depan mereka. Tuhan yang merahmati akan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini juga kami mau bersyafaat kepada Tuhan. Kami membawa pekerjaan-Mu Tuhan, pekerjaan misi, baik dalam negeri, luar negeri. Tuhan kiranya memberkati akan pelayanan misi yang sungguh menjadi hati-Mu ya Tuhan untuk setiap gereja-Mu. Untuk betul-betul bergerak, berjuang, berbuat dengan segala apapun untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di suku-suku yang terabaikan maupun setiap tempat yang belum mendengar tentang Kristus. Maka doa kami, Tuhan gerakan lembaga-lembaga misi, gereja-gereja, bahkan para volunteer, anak-anak Tuhan untuk boleh bergerak bersama-sama dalam menggenapi amanat agung-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan menolong, Tuhan berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia Maju, lembaga legislatif, yudikatif, pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan aparatur keamanan, TNI, Polri. Tuhan juga menolong. Kami bersyukur untuk apa yang sedang dijalani saat ini menangani pandemi COVID. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati bangsa ini sehingga semua upaya-upaya ini tidak sia-sia. Kami bersyukur karena pandemi ini sudah semakin memperlihatkan akan kemajuannya, di mana orang-orang yang terpapar COVID sudah mulai berkurang dan tingkat kesembuhan semakin bertambah meningkat. Dan kami berdoa merindukan supaya vaksinasi, program-program yang dilakukan oleh pemerintah boleh sungguh diterima oleh seluruh warga bangsa, sehingga Indonesia boleh terhindar dan terbebas lagi dari COVID dan Indonesia kembali bangkit untuk membangun bangsanya lebih baik ke depan lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis maupun juga seluruh pengerja, pengurus yang ada, supaya Tuhan juga memberkati, berikan semangat, beri kesehatian, beri kesetiaan melayani Tuhan dan takut Tuhan, sehingga semua pelayanan yang ada sekalipun di masa ini boleh dapat dilakukan, dipersiapkan, bahkan dikembangkan semakin lebih baik. Tuhan beri hikmat dan kemampuan. Kami doakan Tuhan berkati akan semua keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap setia dan terus melayani dan terus hidup memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami topang doa Tuhan, secara khusus untuk Bapak Sebayang, kami topang doa supaya Tuhan tolong agar supaya Pak Sebayang tetap diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, semangat di masa tua, supaya dia terus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan segala sakitnya, menyembuhkan segala apapun yang dialaminya. Bahkan segala upaya-upaya pengobatan supaya Tuhan juga yang sungguh hadir dan Tuhan yang memulihkan dan memberkatinya. Demikian juga dengan semua orang tua kami yang lain. Di masa tua mereka terus Tuhan beri semangat, sukacita, penghiburan, damai sejahtera. Sehingga mereka terus beria-ria, bersuka-suka dan bersorak-sorai karena Tuhan di masa tua. Mereka menjadi berkat teladan dan sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Begitu juga doa kami untuk mereka yang sakit dalam pemulihan. Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, adik Michael Tirtawinata,
Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Bapak Penatua Sahala Manik, Ibu Caliani, kami topang doa supaya Tuhan juga yang menolong. Setiap mereka yang sakit ini Tuhan hadir, menghibur, dan Tuhan yang memberi kekuatan, semangat. Sehingga di masa yang lemah ini, sakit ini, mereka tidak dilemahkan dan mereka tidak kehilangan pengharapan. Tapi mereka punya iman dan semangat, dan mereka boleh sungguh bersukacita, dan dengan demikian itu akan membuat mereka sungguh mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan mereka boleh juga dipakai Tuhan menjadi berkat sekalipun di tengah masa yang sakit ini. Begitu juga anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon, Tuhan juga menolong supaya mereka tetap semangat berbuat segala sesuatu yang terbaik, dan mereka juga boleh dipakai Tuhan menjadi berkat seluas-luasnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, secara khusus untuk Ibu Erni Swaskitowati, Bapak Penatua Kristianto Purnawan, Ibu Gresila Dewi Kilasaduk, Ibu Catherine, Adik Nicholas Nender, Bapak Jeffrey Hasudungan Simatupang, Ibu Eni Maanari, dan Saudara Darian Abiesa. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Ibu dan semua anak-anak kami yang Tuhan boleh tambahkan usia di minggu ini. Dengan bertambahnya usia mereka, biarlah bertambah-tambah pula cinta mereka, kasih mereka, takut mereka kepada Tuhan. Dengan mereka semakin hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Maka diberkatilah usaha mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah masa depan setiap mereka, bahkan studi maupun juga segala cita-cita mereka. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa dan serahkan sepanjang minggu kami ke depan. Dalam semua aktivitas yang ada lagi, biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan. Dan sebagaimana tema ini, kami boleh mengikut Kristus, mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dengan segala konsekuensi apapun, kami tetap setia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami akhiri alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Mari kita saat ini bangkit berdiri. Kita melakukan kehendak Tuhan. Kita sungguh setia mengikut Kristus sampai akhir kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Dan kita tidak pernah menyangkalnya, mengingkarinya. Itulah yang menjadi semangat bagi kita semua. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selama-lamanya.
Puji bagi nama Tuhan. Mari jemaat bersatu teduh mengucap syukur atas berlangsungnya ibadah pada minggu ini. Amin. Karena itu jemaat, gembala, majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas lagi di minggu ke depan. Mari jaga kesehatan dan jangan lupa kita memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat semua. Amin. Shalom. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Tuhan